Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ada yang ingin memimpin pembacaan doanya? Ya Pak, Baik, silakan. sebelum mulai mari kita berdoa selesai. Baik, terima kasih ya anak Bapak. Baik, sebelumnya Ananda semua sudah tahu tidak hari ini kita berkumpul di ruangan ini mau ngapain? Belum Pak. Belum tahu ya. Sebelumnya sudah pernah mendengar atau mengikuti kegiatan bimbingan konseling kelompok? Belum Pak. Belum ya. Jadi kegiatan kita hari ini namanya adalah konseling kelompok. Nah, kegiatan ini adalah kegiatan di mana nantinya kita akan membahas nih hal-hal yang mengganggu dari salah satu anggota kelompok kita. Nah, nantinya kita akan membahas secara bersama-sama kayak berdiskusi, tanya jawab, dan nantinya harapannya Ananda Bapak yang ada hal mengganggu itu dapat menceritakan dengan sukarela dan terbuka masalahnya. Karena nanti kan kita akan mencari solusinya bersama-sama agar dapatlah jalan tengahnya. Dan nantinya bagi teman-teman semua dapat dengan aktif nih membantu teman-temannya kayak bertanya atau memberikan solusi ya. Dan juga nantinya kalau ada hal-hal yang bersifat rahasia, Bapak harap hal-hal tersebut dapat kita jaga dan jangan sampai keluar dari ruangan ini ya. Iya Pak. Dan juga nanti kalau ada yang ingin berpendapat atau ingin bertanya boleh angkat tangan dulu ya. Dan juga didengarkan dulu temannya berpendapat. Oke, kita saling menghargai dan mendengarkan lah di sini. Oke, jadi nantinya tujuannya kita akan menyelesaikan hal-hal yang mengganggu dari salah satu anggota kelompok kita. Sampai di sini bisa dipahami Anda semua? Bisa Pak. Bisa ya. Baik, sebelumnya sudah pada kenal belum? Belum Pak. Oke, berarti dari kelas yang berbeda ini ya. Iya Pak. Oke, sebelumnya sebagai pembuka Bapak perkenalkan diri Bapak terlebih dahulu ya. Perkenalkan nama Bapak Ismail, Bapak guru BK baru di SMAN 1 Teguran ini baru 2 bulan Pak. Salam kenal semuanya. Oke, baik, silakan Anda semua memperkenalkan dirinya, sebutkan nama dan nama panggilan serta kelasnya ya. Siapa yang ingin terlebih dahulu memperkenalkan dirinya? Dari sini aja Pak. Oke, boleh, silakan. Halo teman-teman, nama saya Gita Marisa, biasa dipanggil Ai. Saya dari kelas 10 IPS 2. Halo. Silakan lanjutkan. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Siti Zulaika, biasa dipanggil Ika. Aku dari kelas IPA 3. Halo. Baik, perkenalkan teman-teman, nama aku Syedra Dita, biasa dipanggil Dila dari kelas 10 IPS 3. Halo Dila. Lanjutkan. Halo Cibi. Oke. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Radila Ananda, saya dari kelas 10 IPA 2. Halo Nabila. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Putri Kamisa, biasa dipanggil Putri, aku dari kelas 10 IPS 3. Halo Putri. Baik, ini pertama kali sebenarnya kita mendengar nama satu sama lain ya. Harapannya nanti setelah keluar dari ruangan ini kita tetap dapat bertegur sapa ya, agar kita makin akrab dengan satu sama lain. Oke, baik, Anda semua ada yang ingin ke toilet dahulu? Tidak Pak. Di mana posisi duduknya sudah nyaman atau belum? Sudah. Oke, jadi bisa kita lanjutkan nih kegiatan kita. Sudah. Oke, seperti yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya, jadi kegiatan kita kan bimbingan konseling kelompok nih. Jadi nanti harapannya Ananda semua bisa nih menyampaikan hal-hal yang mengganggu dari diri Ananda semua. Dan nantinya ada nih salah satu yang sukarela mau menyampaikan masalahnya, yang mau menceritakan nih masalahnya. Oke, mungkin kita bisa dari salah satu dulu ya Bapak tanya. Dari mana dulu ya? Gantian dari sana Pak. Oke, boleh dari sini dulu ya. Kalau dari Putri apa nih hal-hal yang mengganggu akhir-akhir ini? Mungkin akhir-akhir ini Putri lebih susah tidur. Oke, Putri masalahnya sebenarnya. Oke, lanjut kalau Nabila. Kalau Nabila kurang lebih sama kayak Putri, Pak. Banyak tugas, biasa jadi semuanya. Oke, susah tidur karena banyak tugas ya. Kalau Cibi? Sama. Oke, jadi masalah kayak banyak pikiran karena tugas ya rata-rata ya. Oke, kalau dari Dila? Kalau dia tuh mungkin takut, tapi dari takutnya tuh timbul kalau Takut jadi overthinking. Oke, kalau Ika?
Kalau saya lebih ke tidak bisa mengendalikan emosi, Pak. Oke, Ika lebih ke tidak bisa mengendalikan emosinya. Oke, kalau ini Saya banyak pressure Pak, jadi kayak stres gitu. oh banyak tekanannya, banyak tekanan yang membuat Ai jadi stres. Iya, Oke, Pak. jadi banyak nih hal-hal yang mengganggu dari Ananda semua. Oke, jadi setiap Ananda semua memiliki hal-hal yang mengganggunya ya. Pribadi-pribadinya ada kayak karena apa? Susah tidur karena tugas, banyak pikiran, takut, dan lain-lain. Nah, dari Ananda semua kira-kira ada yang sukarela tak masalahnya dibahas pada pertemuan kali ini? Masalahnya bila gimana yang lain sepakat tak kita membahas masalahnya bila hari ini? Sepakat Pak. Oke, sepakat ya. Jadi tadi masalah bila adalah takut sampai jadi overthinking. Oke, bapak tanya dulu ke Bila nih, kira-kira takut yang seperti apa yang Bila rasakan? Jadi kan Bila tuh sakit. Jelas itu. Ya, sakitnya udah termasuk yang apa ya, bisa dibilang udah kondisi susah gitu buat sembuh. Jalan satu-satunya buat mau cepet sembuh, dan itu kan sebenarnya tuh belum pasti gitu kan. Harus operasi. Tapi keluarga besar tuh apa ya, kata-kata operasi itu masih susah diterima. susah diterima gitu di kalangan keluarga gitu. Jadi kayak apa ya, mereka bilang kayak operasi itu belum tentu nanti bakalan sehat gitu kan. Terus nanti juga apa ya, itu tuh mengganggu gitu kan, kayak sekolah pun gitu jangan masuk kan, ada kayak jarang masuk gitu kan. Terus tuh kayak sampai yang overthinkingnya tuh pasti ada dong kata-kata dokter yang ngasih kayak, oh, kamu nanti kalau kayak gini bakalan gini gitu kan. Jadinya overthinking setiap malam tuh kayak, aku bisa nggak ya kayak gitu. Bisa. Kalau bapak boleh tahu, Bila sakitnya sakit apa? Kalau yang lebih pastinya juga apa ya Pak, susah gitu, makanya dia merasa lapar gitu. Tapi intinya dia ada masa, yang satu masa tuh kalau nggak segera diinin, dia bakal merusak janin-janin kayak gitu. Itu di bagian mana sakitnya? Kepala. Kepala ke arah telinga gitu. Gimana yang lain? Ada yang ingin bertanya ke Bila? Oke, boleh, silakan. Dila aku mau tanya, itu kalau misalnya operasi kepalanya gitu atau operasi apa nih? Kalau kemarin tuh kayak sempat nanya ke dokternya, terus mereka bilang di sini gitu. Tapi apa ya, masih takut lah namanya kata-kata operasi gitu kan. Dia tuh dokternya juga nggak yang menjamin setelah operasi akan sembuh. Karena mungkin takut juga kan ada beberapa yang setelah operasi malah. Jadi yang kamu rasain sekarang kayak apa sakitnya? Kayak apa sih gejala di kamu tuh apa gitu? Dia tuh kayak gini loh, kalau apa ya, kalau misalnya dia tuh bakalan terasa kayak ini dulu gitu. Kan dia tuh kayak ada kena ketulang apa sih jadinya. Dia sebenarnya kalau dibilang yang mengganggu untuk saat ini nggak mengganggu kan, cuman nggak nyaman gitu. Tapi pernah sampai yang drop parah. Drop parahnya tuh sampai apa? Ya, sampai masih jadi berkali-kali, sampai Oke. Tadi sakitnya di bagian kepala, terus kalau operasi pun belum tentu sembuh ya kata dokternya. Gimana yang lain? Ada yang ingin bertanya lagi? Boleh, silakan Nabila. Kalau sebenarnya udah ngerasa sakit itu dari SMA. Dari SMA. Cuman dari SMA tuh mereka baru bilang kalau itu peradangan. Peradangan apa? Peradangan kulit. Iya, gitu. Jadi kayak ya udah, akhirnya kan pas lagi sakit obat, pas segala macam kayak udah mau sembuh deh sembuh kan nanti. Kalau lagi dia tuh OMS. Nanti kalau misalnya aku PMN, dia drop loh. Aku lah kan, ada itu nanti berobat lagi gitu kan. Beli obatnya, nggak apa-apa gitu. Baik lagi, gitu terus. Jadi sampai kalau kita kemarin kita semester
semester 3 itu udah mulai ngerasa kayak ini. Jadi akhirnya berobatlah ke yang spesialis THP-nya. Nah pas spesialis THP-nya pas di itu tuh pas periksa tuh kan langsung di ronsen gitu kan. Dan mereka bilang itu tuh kayak granuloma, sejenis ada apa ya, tumor bisa dibilang kan. Tapi itu belum yang patologi. Nah dokternya juga bilang kayak harus operasi nih. Kalau nggak operasi, kalau kayak kontrol cuma bulan, jangka sembuhnya tuh lama gitu kan. Nah terus semenjak dibilang kayak gitu tuh otomatis kayak mungkin gitu kan, ditambah tugas-tugasnya yang makin banyak, kegiatan yang makin padat, itu ternyata aku yang makin drop gitu tuh, jadi kayak ada sih rasa-rasa kayak Boleh, silakan. Kita dulu ya, gantian. Kan sakitnya itu kambuh-kambuhan gitu kan. Berarti kalau misalnya pas gila lagi pusing mikirin tugas atau lagi stres karena banyak tugas tuh bisa kambuh nggak? ya gejalanya ya kalau kita melanggar batas. Boleh, silakan. Kenapa dokternya tuh yang malah kayak kalau misalnya operasi pun saya belum bisa jamin kalau kamu bisa sembuh. Kenapa dia kayak gitu? Padahal dia nyariin operasi gitu loh. Karena apa ya? Karena kan mungkin kalau kita bisa dibilang kalau operasi yang betul itu jelas kan semua operasi masker. Ini tuh bisa dibilang kayak di daerah-daerah rawan. Jadi kayak dokter pun nggak bisa menjamin kalau itu bakal langsung dalam jangka waktu dekat tuh bakal langsung sembuh. Kayak dari keluarga pun kayak mereka bilang nggak apa kita operasi tapi menjamin nggak gitu, jangan nanti setelah operasi malah makin Oke, boleh, silakan. Ayo. Ya sebenarnya tuh gini ya, kayak kenapa sih dokter tuh nggak jamin, karena emang ada kemungkinan gitu. Maksud aku tuh kayak tumor tuh dia tuh nggak cuma tumbuh di satu tempat biasanya, jadi after beberapa tahun kemudian tuh pasti ada lagi kalau emang makanan itu nggak dijaga gitu bilangnya. Dokter tuh emang nggak bisa jamin gitu loh. Nah kalau buat keluarganya tuh udah ada apa sebenarnya udah ada diskusi belum sama dokter tuh plus minusnya operasi gitu? apa ya, nggak tahu dokter di sini tuh kan kemarin waktu setelah CT scan kan sama mama. Nah jadi dokternya nggak yang langsung ini, terus dia bilang kayak ini termasuk udah beres ya bu. Kayaknya susah. Kayak di sini juga alatnya kurang kata dia. Jadi kita juga aja ya katanya. Semua itu kayak bertanya tuh hanya kayak menjelaskan secara rinci gitu kan. Terus akhirnya udah setelah dirujuk ke RSUD pas di sana tuh juga dokternya kayak yang ngejelasin secara rinci lagi. Dia cuma bilang kayak operasi deh, apa ya, pas ditanya pun operasi deh. Jadi kayak nggak tahu, kayak mereka nggak ngejelasin, pas ditanya ya jawabannya selalu kayak asal kayak gitu. Jadi apa ya, keluarga pun nggak yang mau lepas untuk operasi kan nggak enak hati gitu. Karena nggak ada kejelasan itu Kayak ya. nggak ada kejelasan. Oke, boleh, silakan. Banyak tanya kan. Oke ya. Nah kalau misalnya nih dia di suatu hari, kalau misalnya kamu tuh memang Dila kamu operasi sekarang ya, kamu siap nggak? Apapun Iya. situasinya. Sebenarnya dari diri sendiri juga nggak siap. Oh nggak siap, oke. Nih kalau misalnya kamu udah dioperasi nih, kamu bakal di diri kamu tuh bakal kayak aku harus berubah nih gitu. Kamu ada nggak itu? Itu sebenarnya Del, keinginan untuk berubah tuh ada nggak Del? Keinginan untuk berubah dalam Setelah operasi nanti misalnya Ya kayak Jaga pola makan, nah gitu-gitu. pola tidur mungkin. karena apa ya, kemarin kan sebenarnya kontrolnya setiap 2 minggu sekali. Nah jadi karena kemarin pas udah mau deket lebaran, jadi terakhir kontrol itu tanggal 5. Itu aku udah gak kontrol lagi sampai sekarang. Karena disuruh sih buat gak kontrol lah kayak gitu. Cuma apa ya, gak tahu dari pasti capek. Udah capek. Capek bolak-balik. Iya capek bolak-baliknya, capek sakitnya, capek. Karena kan jauh kan segitu. Terus
nantinya juga lama, jadi kayak RSUD Dumai. RSUD Tuban. di jalan di Panegoro tuh. Jadi kayak udah di fase yang capek. Sebenarnya kalau bilang capek ke apa ya, ke orang tua tuh mereka mana? Aku nggak capek-capek gitu. Karena apa ya kayak nggak nyangka aja kayak baik gitu kan. Kenapa sih aku gitu? Terus dari apa ya? Sebenarnya kita tuh nggak pernah ngeser ya sama orang-orang kalau udah lagi kayak gini kan. Kayak mau nutupin gitu kan ke orang-orang. Cuman kadang ada tanya kan kayak pas di kamar itu kayak pengen validasi ke orang-orang kayak aku sakit kayak gitu, aku bukan karena malas gitu. Terus orang tuh emang di fase lagi capek, lagi gak mau gitu buat berobat gitu kan. Terus selalu juga bertanya-tanya sama diri sendiri tuh kayak kenapa aku kayak gitu, apa sih yang mau ditunggu nanti gitu. Jadi nggak siapnya kenapa nih? Iya, Nggak nggak siap siapnya. operasinya kenapa? Kamu lo udah capek. Takut kenapa? Takut apa yang kamu takutkan? Takut mati? Semua orang takut mati kok. Terus? Kok gitu sih Mbak? Iya maaf ya Mbak, kayak aku bisa loh ngerasain apa yang dia rasain Karena itu aku kayak. pernah operasi. Iya. Aku izin bicara ya. Boleh. Kalau menurut aku dia operasi aja kalau emang udah capek kan. Soalnya kemarin Nika juga ada tumor kan. Terus dokternya juga gitu bilangnya. Ini kalau misalnya dioperasi pun kemungkinan tumbuhnya lagi tuh masih ada. Cuman mending dibuang dulu kata yang nampak tuh dibuang dulu kan. Jadi dibuang. Terus dokternya bilang jangan makan mie instan, jangan makan bakso bakar, susu bakar, pokoknya yang mengandung gitu-gitulah. Jadi kita nggak ada makan, cuma kita makan sekarang. Alhamdulillah kayaknya nggak tunggu lagi, cuman dia kadang agak kerasa ngilu-ngilu gitu, bekas efeknya ya. Cuma emang gitu. Oke, boleh silakan sih. Ya. Iya. Itu apa simptomnya di operasi gitu kan? Soalnya waktu operasi tumor di kemarin kan kalau tumor yang dulu masih dia bisa menggunakan sedangkan si yang kita alami ini udah di dalam, apalagi itu udah tergolong ganas. Jadi bilang tuh perasaan kuat, tapi kalau rasa jadi kalau misalnya belum ada lagi masih bisa diatasi kayak masih tidak terlalu ganggu kan. Kalau tumor itu kan kalau ada yang terkena kalau Cina nggak mengganggu kali, jangan dibawa nanti kan kalau misalnya dibawa malah makin bicara gitu. Tapi kalau misalnya udah ganggu, memang udah disuruh operasi ya juga ada operasi. Tapi nanti lah udah merasa gimana deh? Di Aulia awal berat tapi tapi kalau apa ya, kalau dia merasa tuh dia udah nggak sedrop pas kemarin. Mungkin ada yang dibaca tapi sebenarnya masa banget tetap ada sakitnya gitu. Jadinya kalau misalnya kayak orang tua tuh mama tuh selalu bilang kayak kan ada perubahan kayak apa sih nggak menjamin gitu. Tapi dia kayak aku tuh nanya ada nggak nih merasa perubahan ini perubahan dari orang tua, dari anak pun yang apa ya, enggak cuma obat dari medis gitu. Jadi mereka tuh yang udah emang nggak mau itu buat operasi kayak apa ya, kayak mengusahakan di obat yang lain. Masih bisa diagnosis kayak herbal, diagnosis kayak jaga pola makan, pola istirahat, diagnosis aja. Dila, pantangan makanan ini memang dijaga sampai sekarang atau masih Kalau kemarin berlangganan? jaga ya Pak, masih sama ngomong kayak udah nggak apa-apa. Sebenarnya nggak boleh Ada efeknya bila tak jaga? terasa gitu. Terasa gitu. Oke. Tapi sebenarnya kalau dari mama nggak tahu sih. Kalau di rumah Agnes cuma di sini aja, tapi nggak yang sesering itu. Ya kalau gitu di rumah aja bisa.
Oke, jadi Dila ini takut karena dia ini mau operasi gitu ya. Dia overthinking karena operasinya ini tak menjamin gitu kesembuhannya. Sudah banyak lah nih kita dapatkan hal-hal intinya dari Dila. Jadi dari teman-teman sendiri ada saran tidak untuk Dila biar tidak merasa takut lagi gitu, tidak overthinking lagi? Boleh tanya. Kalau menurut Ai, Dila tuh maunya Dila tuh sekarang gimana gitu. Kalau emang Dilanya tuh kekeh nggak mau operasi, ya Dila harus jaga makan karena Dila sendiri kan tahu kalau Dila tuh udah minum es semangat pedes tuh kerasa ya kambukan. Jadi mau nggak mau ya emang Dila sendiri yang harus ngejaga gitu. Jangan sampai kayak ya kalau di rumah enggak, kalau di sini iya gitu, karena yang ngerasain itu kan bukan mama kan, yang ngerasain itu Dila gitu loh. Dila juga yang ngerasa overthinking dan gak enak rasanya di badan gitu kan. Tapi kalau emang Dila bilang Dila udah capek, itu tuh sebenarnya wajar karena kan bisa dibilang kita kan overthinking, terus nanti juga harus bolak-balik sana sini, terus dari dokternya juga nggak ada kejelasan. I think you must kamu tuh harus ini loh buat apa sih namanya, nanya kejelasan sama dokternya tuh. Jadi sebenarnya nih saya tuh plus minusnya operasi apa gitu, terus kalau saya nggak operasi efeknya gimana gitu. Jadi ada kejelasan, jadi nggak bikin kamu makin overthinking gitu. Jadi kamu tuh emang kalau mereka nggak ngejelasin, kamu tuh emang harus nanya sama mereka gitu. Kayak misalnya kalau saya nggak operasi, jangka panjangnya saya minum obatnya berapa lama dok gitu. Terus efek jangka panjangnya kalau saya minum obat apa segala macam gitu. Dan kalau dioperasi tuh kan nggak mungkin gimana sih minusnya gitu atau plusnya apa sih gitu. Kalau menurut Ai sih itu bilang sebenarnya. Ya, si Ai. Sebelumnya memang belum pernah Dila tanyakan, memang nunggu dari info dokternya. Cuma mereka bilang bisa berobat, bisa. Mungkin lumayan susah. Terus mereka juga bilang kalau operasi juga belum tentu. Jadi apa ya? Kalimat dokternya Iya. dia bilang nggak pakai operasi bisa ada rawat jalannya, tapi kalau operasi juga nggak menjadi sembuh. Jadi kan Cuma kan dokter tuh mengancam nggak sih kalau ngasih Karena tak pasti mungkin dia. Kalau dari yang lain gimana nih sarannya untuk Dila biar hilang nih rasa-rasa takut dan overthinking dari Dila akibat gunda gulananya dia mau operasi? Oke, boleh Putri. Kalau saran saya apa ya, Dila selain jaga gitu cari support system yang bisa buat nguatin Dila gitu, biar Dila tuh semakin kuat, semakin yakin sama diri sendiri, semakin yakin kalau misalnya bakal sembuh gitu. Gitu sih, kayak semangat aja gitu. Supporter ya, Ya, supporter emosional. Oke, kalau dari yang lain gimana? Oke, boleh sih Bi. kalau dari TV sih yang sangat ya, cuman buat yang lain kayak jangan banyak di overthinking karena itu lebih banyak kayak cara lebih bicara. Karena kan kalau dipikir malah buat drop terus makin stres. Oke, baik. Dari yang lain gimana? Ada lagi? Oke, boleh Nabila. Kalau dari Nabila kayak Dila tuh jangan gampang kalah gitu. Dila tau nggak di luar sana tuh belum tentu orang ada kayak Dila yang sabar ngadepin penyakitnya. Karena nggak semua orang bisa kan. Nah, mungkin Dila cuma pilihan kan. Dila tuh dikasih itu karena Dila tuh sabarnya banyak gitu. Dila tuh istimewa. Dila pernah nggak mikir kayak gitu kan? Jangan apa-apa dia overthinking kan apa-apa. Dila tuh sembuh itu aja. Nah, ini mindset kan sama Dila. Dila tuh bisa sembuh. Makanya dikasih itu. Punya keluarga yang support juga. Dila harus tadi. Oke, dari Ika nih. Gimana? Iya, kalau menurut Ika sih setuju kata Nabila tadi kan, kata Dila kenapa aku gitu kan, kayak jadi seakan-akan menyalahkan atau nggak terima sama takdir Tuhan. Kan sebenarnya Tuhan tuh tahu porsi kita tuh sampai mana. Jadi kalau misalnya Tuhan itu masih memberikan cobaan ke Dila yang kayak gitu, berarti Tuhan tahu Dila masih mampu. Ya. Allah sayang kali sama Dila. Banyak nih saran-saran dari temannya. Kalau dari Dila sendiri
kedepannya Dila bakal ngapain nih? Untuk seminggu ke depan lah bakal Dila apakan? Mungkin kalau untuk seminggu ke depan dia lebih ke apa ya, Oke, bagus. enggak apa ya, menjaga lah gitu kan pola makan. Terus mungkin kayak yang dibilang teman-teman tadi, harus percaya sama diri sendiri kalau kayak bisa gitu kan. Terus kayak kenapa Dila gitu kan, nanti emang tidak bisa gitu. Terus juga lebih nggak usah dipertimbangkan, mending ya jagalah semuanya. Bagus ya Bapak dukung nih, semoga Dila bisa menghilangkan nih overthinkingnya. Semoga nanti Dila jadi bisa nih menentukan mau operasi atau tidak ya. Oke, semangat ya Dila. Oke, sepertinya gimana Dila, udah dapat jalan tengah, jalan terangnya dari hal-hal yang mengganggu ini atau masih merasa terganggu gitu? Sudah. Alhamdulillah sudah. Oke, alhamdulillah. Oke, sepertinya pembahasan kita nih sudah panjang lebar nih. Sepertinya Ananda Bapak nih sudah capek ya kayaknya duduk-duduk gitu ya. Oke, kayaknya kita boleh nih relaksasi dulu. Boleh diri dulu ya? Boleh diri dulu. Boleh diri dulu. Ada ke sini semua. Letak tangannya ke bahu teman. Oke, boleh nih diurut kembali dulu. Boleh gitu. Yang paling sopan kan. Nanti kita gantian ya, yang sebelah sana lagi. Oke, udah enak dan nyaman. Oke, boleh nih gantian lagi. Ganti arah. Oke. Gimana dah? Nyaman? Ya, alhamdulillah. Sudah nyaman ya. Bisa kita lanjutkan lagi Ananda semua? Bisa. Oke, baik. Dari hal-hal yang mengganggu dari pembahasan yang sudah ada nih, kira-kira ada poin-poin penting nggak yang bisa Ananda tangkap dari kegiatan kita hari ini? Ada yang ingin berpendapat? Saya Pak. Boleh Putri. Jadi intinya dari permasalahan Dila tuh Pak, kami semua dapat belajar kalau misalnya kita tuh bisa lah lebih menjaga pola makan kita, pola istirahat, pola segala macam lah Pak, supaya kita tuh nggak gampang sakit, biar kita nggak sering-sering overthinking kayak gitu Pak. Biasanya gitu sih Pak. Bisa kalau dari yang lain gimana? Sama Pak. Oh, ini kayu beda nih. Oke, kalau dari gimana? Kalau dari kayaknya agak sedikit apa sih namanya, ikut merasakan kayak yang dibilang teman-teman, kayak kenapa sih harus kita yang dikasih cobaan gitu. Itu karena tentu percaya kalau kita tuh bisa gitu. Jadi kalau kita tuh jangan semua menyalahkan orang lain gitu, coba dikembalikan ke diri kita sendiri. Bagus ya Anda semua, benar yang dikatakan Anda semua. Kita ini manusia, ciptaan Allah tuh kasih cobaan karena kita yang mampu gitu kan. Tak ada Allah kasih cobaan kepada hambanya yang tidak. Jadi semangat untuk kita semua, jangan mudah menyerah lah, karena Allah tahu batasan kita itu seperti apa. Oke, baik Anda semua, sepertinya kegiatan kita sudah berada di penghujung nih. Kita mulainya dengan berdoa. Sebelum itu Bapak tanyakan nih, tadi kan masih banyak nih hal-hal yang mengganggukan baru masalah dari kita. Kira-kira kalau kita melakukannya lagi, Anda semua mau tidak? Mau Ya, kira-kira di hari apa dan di jam berapa nih kegiatan lanjutannya? Hari yang sama juga sih Pak. Hari yang sama. Ruangan ini juga nyampe. Oke, hari yang sama ya. Jadi hari yang sama, jam yang sama di ruangan yang sama. Kira-kira ada saran nggak atau harapan dari kegiatan ini biar lebih baik lagi nih kegiatannya? Langsung lagi. Saya Pak. Boleh? Tambah ice breaking yang seru Pak. Tambah sedikit yang seru ya. Oke, boleh, nanti akan Bapak usahakan ya. Tambah sedikit yang seru. Dari yang lain gimana? Sama Pak. Oke, baik. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan melaksanakan di hari Selasa depan ya, di ruangan yang sama dan di jam yang sama. Oke, baik Anda semua. Bapak rasa cukup sekian kegiatan kita hari ini. Bapak minta maaf apabila terdapat kesalahan dan kehilafan kata yang baik yang disengaja maupun tidak sengaja yang terkeluar gitu dari Bapak ya. Bapak minta
Aku mau dimaafkan Anda semua? Mau, Pak. Baik, terima kasih ya. Karena kita mengawali kegiatan dengan berdoa, ada baiknya kita mengakhiri dengan berdoa juga. Ada yang ingin memimpin pembacaan doanya? Saya Pak. Oke, boleh, silakan Ika. Baiklah, untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Anda semua. Terima kasih Ika sudah memimpin pembacaan doanya. Baik, untuk biar berkah nih kita tutup kegiatan kita dengan mengucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.